Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lisa Ferisa Yudaningrum, NIM 1931411098, kelas PGMI 3C. Di sini saya akan sedikit membacakan materi tentang pengertian dan sumber ajaran Islam, mata kuliah metodologi studi Islam. Materi yang pertama, agama sebagai sumber ajaran Islam. Yang kedua, hadis sebagai sumber ajaran Islam. Dan yang ketiga, ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Masuk ke materi pertama, yaitu agama sebagai sumber ajaran Islam. Fungsi Al-Quran. Menurut pendapat Subi Saleh, Al-Quran berarti bacaan. Kata Al-Quran selanjutnya digunakan untuk menunjukkan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa nama lain dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Huda, yaitu petunjuk. Petunjuk bagi manusia secara umum terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 185. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 2. Dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman terdapat pada surat Fussilat ayat 44. Yang kedua, Al-Furqan, artinya pemisah. Al-Quran untuk membedakan dan bahkan memisahkan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga, Asyifa, artinya obat. Al-Quran berfungsi sebagai obat bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada, terdapat dalam surat Yunus ayat 57. Yang keempat, Al-Mau'izah, artinya nasihat. Al-Quran berfungsi sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa, terdapat pada surat Al-Imran ayat 138. Fungsi Al-Quran dari pengalaman dan penghayatan terhadap isinya bergantung pada kualitas ketakwaan individu yang bersangkutan. Yang kedua, Al-Quran sebagai firman Allah. Hakikat Al-Quran yaitu bahwa ia merupakan wahyu atau kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya penuh dengan ilmu-ilmu yang terbebas dari keraguan. Yang ketiga, ulum Al-Quran dan tafsir. Proses perwahyuan Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus, melainkan melalui tahapan-tahapan secara periodik. Hikmah perwahyuan secara bertahap untuk memberikan pemahaman bahwa setiap ayat Al-Quran tidak hampa sosial. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu hadis sebagai sumber ajaran Islam. Beberapa istilah hadis. Menurut ahli bahasa, al-hadis adalah al-jadid atau baru, al-khobar atau berita, al-qorib atau dekat. Al-hadis menurut istilah antara ulama hadis dan ulama usul fikih terjadi beberapa pendapat. Yang pertama, menurut ulama hadis, arti hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat. Yang kedua, menurut ulama ahli usul fikih, hadis artinya adalah segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi SAW yang berkaitan dengan penetapan hukum. Al-sunnah dengan pengertian etimologi adalah jalan dan cara yang merupakan kebiasaan yang baik atau yang jelek. Al-sunnah secara istilah seperti dikemukakan oleh Muhammad Ajaj Al-Khatib adalah segala yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat kholaqah atau khuluqiyah, maupun perjalanan hidupnya sebelum atau sesudah ia diangkat menjadi Rasul. Adanya perbedaan makna terminologi di atas menurut pendapat senada juga dikemukakan oleh Utang Rani Wijaya dan Munzir Suparta, yang mengatakan bahwa sebetulnya keempat istilah tersebut dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu segala perbuatan, perkataan maupun takrir. Kedua, posisi dan fungsi hadis. Keberadaan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran selain ketetapan Allah yang dipahami ayat-ayatnya serta tersirat juga merupakan ijtima, seperti terlihat perilaku para sahabat. Ketiga, sejarah dan kodifikasi hadis. Penulisan secara resmi atau juga disebut tadwin
dimukai setelah adanya perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada para pakar hadis untuk menuliskannya. Dengan demikian, penulisan hadis yang dilakukan oleh perorangan sebelum adanya pemerintah Umar tidak dikategorikan kepada lingkup pengertian kodifikasi. Dan materi yang terakhir yaitu ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Yang pertama, pengertian ijtihad. Secara bahasa, ijtihad berasal dari kata jahada yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 38, Al-An-Nur ayat 53, Fatir ayat 42. Jahada berarti pengerahan segala kemampuan dan kekuatan, atau juga berarti berlebihan dalam bersumpah. Para ulama sepakat tentang pengertian ijtihad secara bahasa, tetapi berbeda pandangan mengenai pengertiannya secara istilah. Perbedaan ini meliputi hubungan ijtihad dengan fikih, Al-Quran, Al-Sunnah, dan dalalah nas. Menurut ulama fikih, ijtihad tidak terdapat pada ilmu kalam dan tasawuf. Ijtihad berkenaan dengan dalil zani, sedangkan ilmu kalam menggunakan dalil qat'i. Ada beberapa perbedaan dan persamaan dari definisi ijtihad menurut beberapa ulama. Adapun perbedaannya adalah yang pertama terletak pada penggunaan bahasa, kedua terletak pada subjek ijtihad, dan yang ketiga terletak pada metode ijtihad. Menurut Acep Jazuli dan Inurul Ain, ijtihad dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama ijtihad dalam istinbat hukum penjelasannya, dan yang kedua ijtihad dalam penerapan hukum. Kedua, dasar-dasar ijtihad. Dasar hukum ijtihad ialah Al-Quran dan Al-Sunnah. Di antara ayat Al-Quran yang menjadi dasar ijtihad adalah surat An-Nisa ayat 105 dan Ar-Rum ayat 21. Sunnah yang menjadi dasar ijtihad diantaranya hadis Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Hadis Mu'adz bin Jabal ketika ia diutus oleh Nabi ke Yaman. Ketiga, syarat-syarat mujtahid. Mujtahid adalah orang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara istinbat atau mengeluarkan hukum dari sumber hukum syariat dan tatbik atau penerapan hukum. Keempat, lapangan ijtihad atau majal al-ijtihad. Majal al-ijtihad adalah masalah yang diperbolehkan penetapan hukumnya dengan cara ijtihad. Hukum ijtihad bagi orang itu bisa wajib ain, bisa wajib kifayah, sunnah, atau haram, tergantung pada kapasitas orang tersebut. Ijtihad berperan sebagai penyalur kreativitas pribadi atau kelompok dalam merespon peristiwa yang dihadapi sesuai dengan pengalaman mereka. Ijtihad memberi tafsiran kembali atas perundang-undangan sesuai dengan syariat-syariat yang berlaku pada masanya dengan tidak melanggar prinsip-prinsip umum sebagai interpreter terhadap dalil-dalil yang zani al-wurud atau zani al-dalalah. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.